Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah lampu merah Allah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, lampu-lampu merah, dalam Alkitab diberikan untuk melindungi, memperbaiki, dan mengarahkan hidup kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pengemudi yang tidak memperhatikan lampu lalu lintas seolah mengundang kecelakaan bagi dirinya. Siapapun yang melanggar lampu merah atau tetap berhenti ketika lampu sudah hijau, dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Walaupun lampu merah dapat menghambat laju kendaraan Anda, terutama bila sedang terburu-buru agar segera sampai di tempat tujuan. Namun sebuah kecelakaan akan lebih menghambat perjalanan Anda. Beberapa tahun lalu saya sangat gembira ketika akhirnya di suatu pojok jalan yang sering macet dipasang lampu lalu lintas. Lalu lintas ruwet yang dulu menjadi sarapan sehari-hari kini berubah menjadi ketertiban yang menyenangkan. Semua tampak lebih teratur.
kini menunggu lampu merah merupakan sesuatu yang menyenangkan setidaknya di persimpangan jalan yang penuh dengan kenangan yang tidak enak itu. Kitab suci juga memiliki banyak lampu merah, yang berfungsi untuk mengontrol kehidupan kita sebagai orang Kristen. Lampu-lampu merah itu berupa larangan untuk cemburu, sombong, benci, tidak sopan, mementingkan hawa nafsu, dan egois. Tatkala Roh Kudus menyuruh kita waspada terhadap hal-hal tersebut, kita harus segera menginjak rem. Sebaliknya, ketika kita berkendaraan di jalanan yang ramai dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus cepat tanggap terhadap lampu hijau kebaikan, kerendahan hati, kasih, penyembahan, dan ketulusan hati. Lampu merah dan lampu hijau dari Allah dirancang untuk menolong kita. Semestinya kita takut mengabaikan perintah Allah dalam kitab suci, karena itu berarti kita menerobos lampu merah Allah. Firman-Mu pelita dan terang, Mazmur 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita dan terang sangat kita butuhkan dalam kegelapan. Tanpa pelita dan terang kita bisa mengalami kecelakaan jika berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu menjadi simbol dari pergumulan kita. Karena terkadang dengan pergumulan kita, maka kita merasa gelap dan tidak bisa lagi berjalan ke masa depan. Kegelapan hanya bisa diatasi dengan terang. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu pasti hilang dan lenyap. Kegelapan akan sirna ketika kita membaca firman Allah dengan sepenuh hati dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Bila kita membaca Mazmur 119, akan kita temukan bahwa Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Firman Allah adalah janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber jawaban segala kebutuhan. Firman Allah mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap, dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Oleh karena itu, kita harus menghargai hikmat-Nya dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya dalam segala situasi kehidupan. Dengan berdoa, membaca, dan merenungkan firman Allah, kita akan mendapatkan kasih yang mendalam. Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran hanya bila kasih akan firman itu bertumbuh dalam diri kita. Dari kebenaran ini kita bisa melihat, ada sebuah kesadaran yang timbul bahwa firman itu benar-benar menjadi pelita yang akan menerangi setiap langkah dalam perjalanan hidup ini. Itulah mengapa setiap orang percaya yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan, sama halnya seperti orang yang hidup di dalam kegelapan, artinya orang yang hidup di dalam kegelapan tidak ada terang yang dapat menerangi jalan hidupnya. Dampak dari hidup di dalam kegelapan adalah, apapun yang diperbuatnya bukanlah kebenaran yang Allah kehendaki, dan tentu hal ini akan berdampak pada masa depan kehidupan di kekekalan. Orang yang tidak mengarahkan hidupnya untuk terus berjalan dalam kebenaran, maka ia akan terjerat dalam kegelapan hidup dunia yang menyesatkan. Itulah kenapa setiap orang percaya harus terus berjuang untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Jadi sangat jelas sekali bila kita hidup di luar firman Tuhan, maka kita akan berada dalam kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan berada dalam terang Allah. Kita akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Kita akan terhindar dari malapetaka dan kehancuran. Hidup kita akan terarah dan punya tujuan yang jelas, yakni menuju kehidupan yang kekal. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam hidup kita selalu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di saat pikiran kita gelap karena rupa-rupa masalah kehidupan, firman Tuhan mampu menerangi jalan keluar. Di saat hati kita gelisah oleh berbagai tekanan dan beban-beban masalah, firman Tuhan mampu memberi solusi. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai senjata rohani kita, maka kita akan miliki kekuatan ekstra untuk menghadapi berbagai jenis rongrongan dunia yang menyesatkan. Dengan selalu berpegang teguh pada sabda kebenaran firman, maka kita pasti memiliki kejernihan akal budi, cerahnya hati dan kuatnya iman menghadapi derasnya tekanan hidup ini. Tuhan selalu hadir di dalam sabdanya, karena sabdanya berkuasa. Bagi mereka yang berpegang pada firman-Nya, Dia hadir mendampingi kita. Firman Tuhan menuntun kita yang ada di jalan yang benar, dihadapkan dengan jalan-jalan dunia yang kadang menyesatkan. Karena Tuhan yang berfirman, Dia ada dan mengawal firman-Nya agar setiap kita yang mengandalkan firman-Nya punya kekuatan, tidak mudah ragu dan goncang hadapi masalah. Firman-Nya punya kuasa untuk menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, menopang yang ragu, dan menuntun yang sesat. Hanya mereka yang percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, maka itu akan memberi kekuatan di dalam menjalani hidupnya. Bagi yang ragu, firman Tuhan itu tak punya arti apa-apa. Sebab untuk apa Tuhan mau beri kuasa lewat firman-Nya, apabila kita sendiri meragukan kuasa-Nya? Apa yang hendak kita pelajari dari nas hari ini? Pertama, firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Di sini, pemazmur melukiskan bahwa firman Tuhan membuat dirinya lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Bahwa firman Tuhan mengarahkan dan membentuk dirinya menjadi orang yang selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya. Kedua, firman Tuhan membuat kita lebih berakal budi daripada semua pengajar kita. Lalu, pemazmur juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih berakal budi daripada semua pengajarnya, bahwa dirinya dapat berpikir sehat, bahkan berpikir lebih sehat daripada guru-guru yang mengajarnya. Hal itu karena peringatan-peringatan Allah terpateri dalam hatinya dan senantiasa menjadi renungannya setiap hari. Ketiga, firman Tuhan membuat kita tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, pemazmur menyatakan bahwa dirinya menahan kakinya terhadap segala jalan kejahatan, bahwa pemazmur secara tersirat mengajak kita semua agar menahan kaki kita agar tidak berjalan di jalan kejahatan, supaya dirinya dan kita selalu berpegang pada firman-Nya, agar hendaknya dirinya dan kita tidak menyimpang dari segala hukum-Nya. Mengapa? Sebab Allah yang mengajar dirinya dan kita. Keempat, firman Tuhan membuat kaki dan jalan kita terang. Pemazmur melukiskan bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Lalu ia telah bersumpah bahwa dirinya berjanji akan menepatinya, bahwa ia akan setia berpegang pada semua hukum Allah yang sangat adil.
Firman Tuhan harus kita jadikan dan gunakan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Karena itu, hiduplah dalam firman Tuhan agar firman itu yang menjadi pengarah jalan dan langkah kita. Apa yang harus kita pelajari dari Mazmur 119? Mari kita jawab. Berisi 176 ayat, Mazmur 119 adalah pasal terpanjang dalam Alkitab. Penulis Mazmur 119 tidak diketahui. Namun sebagian besar pakar sepakat bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud, Ezra, Daniel, atau Yeremia. Masing-masing penulis yang diusulkan ini mengalami kesulitan serius dalam hidupnya. Dan penulis Mazmur 119 merefleksikan hal itu dalam deskripsi plot, fitnah, dan ejekan terhadapnya, penganiayaan, dan kesengsaraan, penganiayaan dan penderitaan terhadap pria dan wanita. Tuhan adalah tema utama Mazmur 119. Tema lain yang menonjol dalam Mazmur 119 adalah kebenaran mendalam bahwa firman Tuhan itu cukup. Mazmur 119 merupakan perluasan dari Mazmur 19 ayat 7-9. Hukum Tuhan itu sempurna, yang menyegarkan jiwa. Ketetapan Tuhan dapat dipercaya, memberikan hikmat kepada orang yang sederhana. Perintah Tuhan itu benar, memberi sukacita pada hati. Perintah-perintah Tuhan bersinar-sinar, menerangi mata. Takut akan Tuhan itu murni, abadi selamanya. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu pasti dan semuanya benar. Ada 8 istilah berbeda yang mengacu pada firman Tuhan di sepanjang Mazmur: hukum, kesaksian, ajaran, patung, perintah, penilaian, perkataan, dan tata cara. Hampir di setiap ayat, firman Tuhan disebutkan. Mazmur 119 tidak hanya menegaskan karakter kitab suci, namun juga menegaskan bahwa firman Tuhan mencerminkan karakter Tuhan sendiri. Perhatikan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam kitab suci dalam Mazmur 119. 1. Kebenaran. 2. Dapat dipercaya. 3. Kejujuran. 4. Kesetiaan. 5. Kekekalan. 6. Kekekalan. 7. Cahaya. 8. Kesucian. Bentuk Mazmur 119 adalah alfabet akrostik. Artinya huruf pertama setiap baris dalam bahasa Ibrani mengikuti alfabet, 8 baris per huruf. Jadi 8 baris dikali 22 huruf dalam bahasa Ibrani sama dengan 176 baris. Salah satu pesan dari Mazmur ini adalah bahwa kita harus menjalani gaya hidup yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, yang adalah Allah yang tertib. Karenanya merupakan struktur akrostik, bukan Allah yang kacau balau. Mazmur dibuka dengan 2 ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercacat, yang hidup menurut hukum Allah, yang berpegang pada ketetapan-ketetapannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Penulis Mazmur ini adalah orang yang telah mengalami kesulitan besar dalam hidupnya, namun juga orang yang berhasil melewatinya dengan pemahaman yang mendalam dan penuh gairah akan kasih dan belas kasihan Allah yang tidak ada habisnya. Sepanjang penderitaannya, penulis berpegang teguh pada kebenaran yang dia pelajari dari kitab suci, yang bersifat kekal dan berdiri kokoh di surga. Kecintaannya terhadap firman Allah dan dedikasinya untuk mengingatnya serta menghayatinya merupakan tema yang diulang-ulang. Inilah pelajaran bagi kita dalam Mazmur yang luar biasa ini. Firman Tuhan cukup membuat kita berhikmat, melatih kita dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik.
Kitab suci merupakan cerminan sifat Allah, dan darinya kita belajar bahwa kita dapat mempercayai karakternya serta rencana dan tujuannya bagi umat manusia, bahkan ketika rencana tersebut mencakup penderitaan dan penganiayaan. Berbahagialah kita jika kesukaan kita pada hukum Tuhan dan pada hukum-Nya kita renungkan siang dan malam. Orang yang berbahagia, Mazmur 119 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan." Definisi orang yang berbahagia itu sangatlah relatif. Setiap kebahagiaan memiliki sudut pandangnya masing-masing. Ada banyak faktor yang memuat orang berbahagia. Namun hari ini kita belajar salah satu kebahagiaan yang dijelaskan pemazmur dalam Mazmur 119 ini. Mazmur 119 ini terdiri dari 22 bagian, sesuai dengan jumlah alfabet Ibrani. Karena itulah maka Mazmur 119 ini juga dikenal sebagai Mazmur alfabetikal. Bagian pertama disebut sebagai bagian Aleph atau Walef sebagai abjad pertama bahasa Ibrani, yang mencakup ayat 1 sampai ayat 8. Ada dua kata berbahagia yang ditulis mengawali bagian Aleph. Berbahagia artinya betapa senangnya. Kedua kata berbahagia itu adalah: pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup tidak bercela artinya sejarah hidup tanpa noda. Maksudnya ialah tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan diri bisa didakwa, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Itulah kehidupan yang ideal. Tapi adakah manusia yang sejak lahir sampai dia meninggal, tak bercacat sedikit pun? Kalau bukan perbuatan jahat yang besar, maka kejahatan yang kecil-kecil pastilah pernah dilakukannya. Kalau tidak dosa perbuatan, pastilah dosa pikiran, perasaan atau perkataan. Pada dasarnya manusia berposisi sebagai ciptaan dan bukan pencipta. Kesempurnaan adalah milik pencipta, karena dialah yang berada di atas segala sesuatu. Allah, Sang Pencipta manusia adalah Allah yang kudus. Karena itu kesempurnaan kita adalah kesempurnaan Sang Pencipta, bukan kesempurnaan dari diri kita sendiri. Seperti apakah kesempurnaan dari diri kita sendiri? Dalam Lukas 18 ayat 11-12, seorang Farisi membanggakan kesempurnaan dirinya, karena perbuatan-perbuatan baik dan rohaninya. Tapi perhatikan dalam ayat 14, Yesus berkata bahwa perbuatan orang Farisi itu justru menjadi noda dosa di hadapan Tuhan. Kesempurnaan manusia adalah ketika dia mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Pemungut cukai adalah orang yang dipandang melakukan kejahatan dan najis secara agama. Ketika dia datang dalam doanya kepada Tuhan dengan hati yang hancur menyesali segala perbuatannya, serta memohon pengampunan Tuhan, maka dia menjadi seorang yang disempurnakan oleh kasih Tuhan, untuk terhindar dari dakwaan. Maka carilah perkenanan Tuhan. Kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Memegang artinya adalah menjaga, melindungi, menyelidiki, mengamati. Yang disebut firman Tuhan adalah pernyataan dari pikiran dan kehendak Tuhan. Kalau kita rindu membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi penuntun dan jalan untuk kita menemukan perkenanan Tuhan. Bagaimana cara kita dapat memegang firman Tuhan? Dengan mengikuti dan taat petunjuk firman. Memegang firman itu sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, tapi sepenuh hati. Mengamat-amati firman Tuhan dalam bahasa Ibrani artinya menghormati,
menjunjung tinggi, sebagai perintah utama dalam hidup kita. Belajarlah untuk bergembira atau bersyukur karena firman Tuhan. Jangan menerimanya sebagai beban dalam hidup kita, tapi bergembiralah, bersyukurlah, bangun komitmen yang kuat untuk tetap berpegang pada firman Tuhan seumur hidup. Karena itu, marilah berbahagia setiap hari agar hidup kita berpegang pada ketetapan Tuhan. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup bahagia menjadi dambaan setiap orang. Namun masih banyak orang yang salah memahami tentang kebahagiaan itu. Seakan kebahagiaan itu jauh dari dirinya atau bahkan mempersulit diri sendiri dengan menetapkan syarat untuk bahagia. Untuk menikmati dan merasakan kebahagiaan bukanlah untuk dicari tetapi untuk diperbuat. Ada sikap dan tindakan dalam diri supaya kebahagiaan itu terjadi dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di luar diri kita, tetapi ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu adalah pilihan untuk kita terima atau tidak. Sebab ada banyak orang yang menetapkan syarat-syarat bagi dirinya sendiri untuk bahagia. Mendapat apa yang dalam hatinya barulah dia bisa bahagia. Padahal tidaklah demikian, bukan harta, kehormatan atau apapun yang menjadi keinginan kita. Itu hanyalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Sesaat kita bisa merasakan kebahagiaan namun tidak akan berlangsung lama. Yang kita lakukan itu hanya mempersulit diri kita sendiri untuk hidup bahagia. Gerbang atau pintu untuk memasuki kebahagiaan itu adalah Tuhan. Sehingga pemazmur memohon kepada Tuhan, "Janganlah tinggalkan aku sama sekali." Selama firman Tuhan ada dalam hidup kita, kebahagiaan itu akan tetap ada juga pada kita. Aksi untuk hidup dalam kebahagiaan itu adalah melakukan, memegang dan mencintai firman Tuhan. Kebahagiaan yang abadi dan sejati ada pada Tuhan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kesehatan, kejeniusan, dan kecantikan. Mengapa? Kita bisa lihat contohnya. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentu Adolf Merkel, seorang miliuner berkebangsaan Jerman dengan kekayaan sekitar 9 miliar rupiah, tentu tidak akan mungkin menabrakkan dirinya dengan sengaja ke kereta yang sedang melaju kencang. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal yang mendapat julukan King of Pop, tentu tidak akan membuat ia mengkonsumsi obat tidur hingga overdosis dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2009. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka tentunya Getulio Dornelles Vargas, Presiden Brasil, seorang negarawan besar yang sangat bertanggung jawab dan yang selalu berpihak kepada rakyatnya, tentu tidak akan mungkin bunuh diri dengan tembakan pistol ke arah jantungnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1954. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Terry Costa, seorang dokter berkebangsaan Perancis yang bekerja untuk acara reality show televisi bertajuk Survivor versi Perancis. Tentunya sang dokter tidak akan sampai bunuh diri dan pada akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 1 April tahun 2013 di Kamboja. Jika kejeniusan atau pikiran yang brilian membuat orang bahagia, maka Ernest Hemingway, seorang sastrawan Amerika Serikat, penerima hadiah Pulitzer 1953 dan pemenang hadiah Nobel di bidang sastra 1954,
seorang yang diacungi jempol karena kejeniusannya menciptakan gaya penulisan efektif tanpa berbelit-belit, tentu tidak akan bunuh diri dengan mengarahkan senapan ke kepalanya sendiri tanggal 2 Juli tahun 1961. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, maka Marilyn Monroe, seorang artis berkebangsaan Amerika Serikat yang menjadi simbol seks paling populer 1950-an dan yang juga sempat berjumpa dan berkenalan dengan Presiden pertama R.I. Soekarno, tak akan bunuh diri. Namun faktanya ialah tanggal 5 Agustus tahun 1962 dinyatakan meninggal dunia karena overdosis obat penenang. Sekali lagi, ternyata bahagia itu tidak dapat diukur atau tidak dapat ditentukan oleh seberapa kayanya seseorang, atau seberapa tenarnya ia, atau cantik atau ganteng, seberapa kuatnya ia berkuasa, atau seberapa sehatnya ia atau jeniusnya ia, atau sesukses apapun ia. Sebab pada akhirnya tidak ada satupun hal yang ada dalam dunia ini yang dapat memberikan jaminan bahwa hidup Anda akan berbahagia. Ternyata menurut kesaksian pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 1-8 ini, kebahagiaan itu terletak pada seberapa kuat kita berpegang kepada ketetapan Tuhan. Semakin kuat dan sungguh-sungguh kita berpegang pada ketetapan dan perintahnya, maka hidup kita akan memperoleh kebahagiaan. Pemazmur mengatakan ada banyak hal yang membuat manusia berbahagia jika mau patuh dan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah yang harus kita lakukan agar kita memperoleh kebahagiaan dari Tuhan itu? Menurut teks Mazmur 119 ayat 1-8 ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita memperoleh kebahagiaan itu, yakni: pertama, kita harus hidup tidak bercela. Kehidupan seseorang yang tidak bercela pasti membawa keteduhan bagi semua orang yang dijumpainya. Sejatinya, semua ini menunjuk keagungan seorang anak Allah yang benar-benar bermental surgawi. Kehidupan orang yang tidak bercela sangat berpotensi menjadi saksi bagi Tuhan. Dari kehidupan yang tidak bercela itu, seorang anak Allah dapat membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu pernah hadir seorang pria yang mengaku anak Allah yang menjadi juru selamat dunia ini. Hidup yang tidak bercela ialah hidup yang memiliki moralitas dan integritas yang berkualitas. Orang yang demikian akan mempertontonkan gaya hidup jujur, berlaku adil, setia, tulus dan beribadah. Bagi orang yang demikian, Allah berjanji akan mencurahkan berkat dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, yakni, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kedua, kita harus berpegang peringatan Tuhan. Firman Tuhan menjamin, barang siapa berpegang pada peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih setia dan kebenaran. Jalan kasih setia adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang penuh dengan kasih setia. Jalan ini diberikan sebagai wujud kasih setia Allah. Wujud perhatian dan pembelaan Allah kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjian Allah dan peringatan-peringatannya. Mengapa kasih setia harus diberikan? Karena tidak banyak orang yang tetap berpegang kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan seakan adalah beban. Jalan Tuhan seakan adalah tidak sesuai dengan kebutuhan. Jalan Tuhan adalah seakan tidak sanggup memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidupnya. Sehingga mereka lebih suka memilih jalan sendiri. Firman Tuhan adalah pedoman hidup atau tuntunan bagi kehidupan yang berkualitas.
Orang yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan akan berusaha hidup berdasarkan pikiran-pikiran Tuhan. Ia takluk di bawah otoritas Tuhan berdasarkan firman-Nya. Dengan demikian saya dapat mengatakan bahwa firman Tuhan adalah cara Allah mengarahkan kehidupan Anda supaya berada di jalan atau jalur yang benar. Sehingga Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Ketiga, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati artinya dalam setiap keadaan, dalam situasi apapun tetap dirinya akan mengutamakan Tuhan. Untuk mengambil semua keputusan tetap mencari hikmat Allah. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi, mencari Tuhan itu usaha kita untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, serta berjalan dengan Tuhan setiap hari. Dalam hal mencari Tuhan, pada dasarnya sama dengan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan dan kita penuhi dalam hidup ini. Tentu kehendak dan rencana Allah dalam hidup masing-masing kita itu berbeda. Maka, setiap orang, setiap individu harus menemukan apa kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing, dan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita masing-masing untuk kita penuhi. Keempat, kita tidak melakukan kejahatan. Kejahatan sama artinya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Apapun yang dilakukan tidak semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri tapi harus memerhatikan orang lain. Kita tidak melakukan segala sesuatu atas kemauan sendiri, tapi semua kembali melakukan segala sesuatunya sesuai firman Allah. Untuk memperoleh kebahagiaan kita harus berjalan pada jalan Allah. Semua jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini, di mana manusia akan menikmati bahagia hanya sebuah fata morgana. Tetapi yang diberikan Allah di dalam, oleh dan melalui Yesus Kristus adalah, ya dan amin. Itulah sebabnya, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dampak bagi kita jika kita hidup menurut hukum Tuhan? Pertama, kita tidak akan mendapat malu. Orang yang setia mau berpegang pada ketetapan Tuhan, maka hidupnya tidak akan dipermalukan, melainkan akan memperoleh kebahagiaan. Kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan setia pada janjinya. Dia tidak akan meninggalkan orang yang setia berpegang pada ketetapannya. Renungkan, ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dalam minggu ini, yakni: pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan jika kita mau menuruti ketetapan, perintah dan hukum Tuhan. Menurut pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti tidak hanya mendengar, merenungkan, dan memahami Taurat tetapi menaati, melakukan dan menghidupi Taurat Tuhan dalam keseharian hidup. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti hidup menurut peringatan-peringatan, jalan-jalan, titah-titah, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, dan hukum-hukum Tuhan. Dengan hidup menurut Taurat Tuhan, hidup umat menjadi tidak bercela, tidak melakukan kejahatan, tidak akan mendapat malu. Hidup menurut Taurat Tuhan juga berarti gemar mencari Tuhan dan kehendak-Nya dengan segenap hati, bersyukur dengan jujur, dan percaya tidak akan ditinggalkan sendirian oleh Tuhan menjalani hidup.
itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan terus kita rasakan di dalam dan bersama Tuhan. Kedua, kebahagiaan itu letaknya di hati. Mana mungkin kita memperoleh kebahagiaan, sedangkan hatimu kotor penuh dosa, sedangkan jiwa kita mengingkar dan jauh daripadanya. Tidak ada kebahagiaan buat mereka yang mengingkari Allah. Carilah kebahagiaan dengan menjadi pelaku firman-Nya. Carilah kebahagiaan selagi nyawa masih ada di kandung badan. Jika kita mencari kebahagiaan dari Tuhan, hidup kita di dunia akan lebih bermakna, karena visi misinya tidak terhenti sesaat. Karena itu, teruslah berusaha untuk setia berpegang pada ketetapan Tuhan sepanjang hidup kita agar kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kebahagiaan adalah hal yang paling diinginkan orang di dalam dunia ini. Tetapi seperti apakah kebahagiaan yang diinginkan itu? Apakah kebahagiaan karena kekayaan, jabatan, kedudukan atau hidup yang mapan secara ekonomi? Atau kebahagiaan karena dicintai oleh orang-orang, atau karena memiliki keluarga yang harmonis? Atau karena memiliki kesehatan? Jikalau kebahagiaan itu tercipta seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang hidup dalam kesusahan? Bagaimana dengan orang-orang miskin yang berjuang dalam hidupnya? Bagaimana dengan orang-orang yang menjalani hidupnya seorang diri, seperti janda, duda, yatim piatu? Bagaimana dengan orang-orang yang berjuang untuk sehat? Jikalau kebahagiaan terlahir seperti itu, maka itu hanyalah kebahagiaan sesaat, bukan kebahagiaan yang sejati. Dan sering sekali konsep kebahagiaan seperti itu menjadi tolak ukur manusia untuk menikmati hidup di dunia ini. Melalui Mazmur 119 ayat 1-8, pemazmur memberikan penjelasan tentang kebahagiaan yang sejati. Pemazmur meyakini dengan sungguh bahwa kebahagiaan sejati akan diperoleh jika kita, pertama, hidup tidak bercela karena menuruti Taurat Tuhan. Hidup yang tidak bercela ialah hidup yang memiliki moralitas dan integritas yang berkualitas. Orang yang demikian akan hidup jujur, berlaku adil, setia, tulus dan beribadah. Ia juga tidak akan memberi celah atau kesempatan kepada dosa untuk masuk dan menguasai hidupnya. Setiap kekurangannya dan kekurangan orang lain selalu ditutupi dengan kasih. Dan hidup menurut Taurat Tuhan adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi setiap larangan. Karena firman Tuhan atau Taurat Tuhan adalah pedoman hidup atau tuntunan bagi kehidupan yang berkualitas, dan orang yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan akan berusaha hidup berdasarkan Taurat Tuhan. Karena Taurat Tuhan atau firman Tuhan adalah cara Allah untuk mengarahkan supaya kita hidup di jalur yang benar. Kedua, hidup memegang perintah-perintahnya dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Artinya kita tunduk dan taat akan setiap firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan sehari-hari. Dan mencari Tuhan dengan segenap hati artinya dalam setiap keadaan, dalam situasi apapun tetap dirinya akan mengutamakan Tuhan, mencari hikmat Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Orang yang berusaha memegang perintah Tuhan tetapi hatinya tidak mencari Tuhan, maka itu akan sia-sia. Ketiga, tidak melakukan kejahatan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Artinya apapun yang dilakukan tidak semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri tetapi juga memperhatikan orang lain dan tidak melakukan segala sesuatu atas kemauan sendiri tetapi melakukan sesuatu sesuai firman Allah. Inilah jalan Allah yang ditetapkan dan ditentukan bagi manusia agar hidupnya bahagia. Berbeda dengan jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini,
di mana manusia akan menikmati kebahagiaan yang sementara. Jika kita dapat melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan memperhatikan setiap umat-Nya yang hidup menurut Taurat-Nya. Ia tidak akan mendapat malu. Mata Tuhan akan selalu tertuju kepada setiap orang yang melakukan firman-Nya dan Ia tidak akan meninggalkan mereka. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang hidup menurut Taurat Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan orang percaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita merasa bahagia saat melakukan Taurat Tuhan? Atau kita galau, sakit hati, atau kita merasa menderita? Memang hidup ini tidak ada artinya tanpa kebahagiaan pada diri kita masing-masing. Tetapi melalui kesaksian pemazmur, kita belajar bahwa setiap orang akan tetap mengalami kebahagiaan bahkan saat mengalami atau ditimpa kesusahan karena ia percaya bahwa Allah memberkati dan melindungi orang yang berlindung padanya. Kebahagiaan seperti itulah yang diajarkan Tuhan melalui nas ini. Oleh karena itu, mari kita mencari Tuhan dan firman-Nya. Sebab jika berpegang pada firman Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditujukannya serta menjauhi kejahatan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kebahagiaan kita bukan berdasarkan apa yang kita miliki, namun kebahagiaan kita adalah bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan sepanjang hidup kita. Kemasyhuran, keagungan, kekayaan yang diberikan dunia hanya memberikan kebahagiaan yang sementara dan tidak akan dibawa mati. Kekayaan tidak bisa membeli kesehatan. Kekayaan juga tidak dapat membeli orang yang kita kasihi. Kekayaan juga tidak akan dapat memberi jaminan kenyamanan bahkan hidup kekal. Tetapi, marilah kita berlomba-lomba untuk berpegang teguh kepada ketetapan dan firman Tuhan serta melakukannya agar kita menjadi orang yang berbahagia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami.
Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.